Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal hidrologi yang berjudul Studi Kasus Penggunaan Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Waiketibung, Kabupaten Lampung Selatan oleh Sumi Harni, Amril M. Siregar, dan Karina H. Ananta. Jurnal Rekayasa Volume 20 Nomor 2 Tahun 2016. Berikut adalah dosen pengampu mata kuliah hidrologi. Yang pertama ada Dr. Insinyur Slamet Budiwono MS, yang kedua Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno MSI, yang ketiga Dr. Haja Baina Sari Dewi Shud MSc, dan yang keempat yaitu Makhya Kartika Sani Shud MSc. Berikut adalah profil saya sendiri. Nama saya Puji Pangestu, NPM 2014151027. Saya dari angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Daerah aliran sungai atau yang bisa kita sebut dengan DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografi dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Debit andalan adalah debit yang tersedia sepanjang tahun dengan besarnya resiko kegagalan tertentu. Dalam siklus hidrologi, hubungan antara aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow pada suatu DAS untuk periode tertentu disebut neraca air atau water balance, dengan rumus yaitu P sama dengan EA ditambah delta GS ditambah throw. P yaitu presipitasi, EA yaitu evapotranspirasi, delta GS yaitu perubahan groundwater storage, dan throw yaitu total runoff. Kebutuhan air rumah tangga adalah air yang diperlukan untuk rumah tangga. Untuk menghitung dan memperkirakan kebutuhan air domestik membutuhkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk. Dan hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk maka dapat dihitung kebutuhan air domestik, yaitu dengan mengalihkan jumlah penduduk pada suatu parameter penggunaan air per orang. Besarnya parameter ini bervariasi tergantung kepada lingkungannya. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu menganalisis dan memprediksi banyaknya kebutuhan air irigasi dan domestik untuk kondisi sekarang dan untuk kebutuhan di masa yang akan datang di daerah aliran sungai Waiketibung, Kabupaten Lampung Selatan, di mana agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi diperlukan kebijakan pengelolaan yang menyeluruh. Kebutuhan air bersih sangat perlu dianalisis untuk memperoleh kesiapan data dan informasi tentang air bersih serta jumlah kebutuhan air bersih di suatu daerah di lingkungan aliran sungai yang lengkap dan akurat. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari catatan-catatan yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini kita akan membahas ada 4 subbab. Yang pertama ada kebutuhan air domestik, yang kedua kebutuhan air irigasi, yang ketiga debit andalan, dan yang keempat analisis perhitungan neraca air. Yang pertama yaitu kebutuhan air domestik. Dalam jurnal ini disajikan data yaitu proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air domestik. Data ini yaitu dari 2014 hingga 2024. Dilakukan analisa pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik dan aritmatik sampai dengan tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk dikalikan dengan standar kebutuhan air domestik per jiwa per hari untuk mendapatkan kebutuhan air domestik. Standar kebutuhan air domestik sebesar 60 liter per jiwa per hari. Yang kedua yaitu kebutuhan air irigasi. Pada tabel kedua yaitu ada kebutuhan air irigasi dari bulan Januari hingga bulan Juni. Kebutuhan air irigasi di daerah aliran sungai Waiketibung yang diambil dari data Pekerjaan Umum Lampung Selatan. Berikut tabelnya.
Yang ketiga ada debit andalan. Debit andalan adalah debit sungai yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah layanannya. Debit andalan yang digunakan merupakan debit andalan rata-rata dari tahun 1997 sampai 2006. Berikut adalah tabel debit andalan hasil perhitungan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Selanjutnya yaitu analisis perhitungan neraca air. Di sini ada gambar neraca air di daerah aliran sungai Waiketibung pada tahun 2016 dan yang satunya yaitu 2024. Berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan air domestik diasumsikan relatif stabil sehingga fluktuasi penggunaan air paling banyak dipengaruhi dan berlaku pertanian atau pada musim tanam. Jadi pada musim tanam itu masyarakat banyak menggunakan air sehingga kebutuhan air itu meningkat. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yang pertama, potensi ketersediaan air di daerah aliran sungai atau DAS Waiketibung pada kondisi exciting rata-rata sebesar 4.228 meter kubik per detik. Yang kedua, kebutuhan air di daerah aliran sungai Waiketibung dapat mencukupi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Ketibung dan Sidoarjo dengan rata-rata sebesar 2.173 meter kubik per detik. Yang ketiga yaitu ketersediaan air di daerah aliran sungai Waiketibung dapat mencukupi kebutuhan air domestik di Kecamatan Ketibung dan Sidoarjo sampai tahun 2024. Dan yang kelima dan yang terakhir yaitu prediksi 5 dan 10 tahun ke depan kondisi ketersediaan air masih stabil atau surplus dikarenakan jumlah penggunaan air domestik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.